Assalamualaikum sahabat muslim yang dirahmati Allah. Dosa adalah perbuatan yang menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya. Dosa dapat menimbulkan kerugian, kesedihan, dan kegelisahan bagi pelakunya. Dosa juga dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Oleh karena itu, seorang muslim harus berusaha untuk menjauhi dosa dan bertaubat jika telah melakukannya. Pada video kali ini kita akan bercerita tentang seorang perempuan pezina yang datang menemui Rasulullah. Bagaimana tanggapan Rasulullah padanya dan apa yang terjadi setelah itu? Simak terus video ini sampai habis sahabat muslim. Kisah ini diceritakan Ibnu Atiniyah dalam Nisa'ul Aulia, kisah wanita-wanita kekasih Allah dengan merujuk pada riwayat Imam Muslim dari Imran bin Al-Husain Al-Hunza. Diceritakan, ada seorang wanita dari Juhainah yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hamil karena berzina. Juhainah adalah klan dari suku Quda'ah. Kelompok ini mulanya bermukim di daerah Najd. Kemudian mereka bermigrasi ke daerah Hijaz, yakni wilayah barat laut Arab Saudi. Pada masa kemunculan Islam, Bani Juhainah menetap di dekat Yastrib, yakni sebuah wilayah antara Laut Merah dan Wadi Al-Qura. Mereka termasuk dalam golongan klan yang masuk Islam pada masa Rasulullah. Sahabat muslim, pada suatu hari wanita yang hamil karena berzina itu datang menemui Rasulullah. Wanita itu merasa gugup dan ragu untuk mendekati Rasulullah. Ia takut Rasulullah akan marah atau menolaknya jika ia tahu dosa yang ia lakukan. Tapi ia juga merasa tidak tahan untuk menyimpan rasa bersalahnya sendirian. Ia memohon kepada Allah agar memberinya keberanian dan kemudahan untuk berbicara dengan Rasulullah. Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk mengumpulkan kata-kata yang tepat. Ia merasa malu dan takut untuk mengungkapkan dosanya tersebut. Dengan gugup wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melanggar batas, maka tegakkanlah hukuman terhadapku." Wanita itu menceritakan dosa yang telah diperbuatannya pada Rasulullah. Lalu, apa yang terjadi sahabat muslim? Sebelum kita lanjutkan kisahnya, bagi sahabat muslim yang belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Sahabat muslim, dalam menanggapi hal tersebut, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil salah seorang walinya agar memperlakukan wanita itu dengan baik. Rasulullah berkata, "Perlakukan dia dengan baik. Jika ia telah melahirkan maka bawalah dia kepadaku." Dalam hal ini Rasulullah tidak langsung memarahi dan menghinakan wanita ini, walaupun dosa yang telah diperbuat wanita ini adalah dosa besar. Dari sikap Rasulullah ini kita bisa belajar bahwa seburuk apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, jangan hinakan atau benci dia karena masih ada kesempatan untuknya dengan menerima hukuman dan bertobat. Seiring berjalannya waktu sahabat muslim, wanita itu telah melahirkan dan Rasulullah kemudian memerintahkan untuk menghadirkan wanita yang telah berbuat zina tersebut. Lalu, Rasulullah mengikatkan baju wanita tersebut agar tidak tersingkap auratnya. Beliau kemudian memerintahkan kepada sahabat agar wanita itu dirajam. Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya sampai mati. Keberadaan hukuman rajam dalam ketentuan hukum pidana Islam ini merupakan hukuman yang telah diterima oleh hampir semua fuqaha. Hukuman rajam ini terdapat dalam hadis Rasulullah, beliau bersabda, "Ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar, hukuman untuk mereka pezina. Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera 100 kali dan rajam." Hadis riwayat Muslim. Mari kita lanjutkan kisahnya sahabat muslim. Setelah hukuman rajam itu dilaksanakan, Rasulullah menyalatkan jenazah wanita itu. Beliau juga mendoakannya dengan doa bagi orang yang telah meninggal dunia. Melihat hal itu, salah seorang sahabat Nabi, Umar bin Khattab, bertanya kepada Rasulullah, "Kenapa engkau menyalatkan dia wahai Rasulullah? Sedangkan ia telah berbuat zina." Rasulullah bersabda, "Ia telah melakukan tobat dengan tobat yang apabila dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, niscaya mereka semua akan mendapatkan bagian. Apakah engkau mendapatkan keadaan yang lebih baik daripada ia yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah?" Dalam hal ini sahabat muslim, Ibnu Atiniyah menjelaskan maksud sabda Rasulullah tersebut,
yakni seorang wanita yang mendatanginya itu telah membersihkan dirinya dan menyerahkan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan terlepas dari dosa zina. Ia mengatakan, tidak ada yang lebih baik dari hal ini. Taubat adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Allah berfirman, "Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." Quran Surat An-Nur, 31. Allah juga berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar, 53. Sahabat Muslim, dari ayat-ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa Allah sangat menginginkan hamba-hambanya untuk bertaubat dan berjanji untuk memberikan ampunan dan rahmat-Nya kepada mereka. Allah juga menyatakan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, asalkan orang yang berdosa itu benar-benar bertaubat dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Lalu sahabat Muslim, bagaimana cara bertaubat yang benar? Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Ham dalam bukunya Cara Bertaubat Menurut Al-Quran dan Hadis-Hadis menjelaskan bahwa terdapat 8 perkara yang harus diperhatikan oleh siapapun yang bertaubat, yaitu 1. Menyesali dosa yang telah dilakukan dan merasa bersalah di hadapan Allah. 2. Berhenti dari dosa yang sedang dilakukan dan tidak melanjutkannya lagi. 3. Berniat untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa depan. 4. Memohon ampun kepada Allah dengan lisan dan hati. 5. Melakukan amal syalih yang dapat menghapus dosa, seperti sholat, sedekah, puasa, dan lain-lain. 6. Menjaga hak-hak Allah dan hak-hak manusia yang terkait dengan dosa tersebut, seperti membayar hutang, meminta maaf, mengembalikan hak, dan lain-lain. 7. Menjauhi sebab-sebab yang dapat menjerumuskan ke dalam dosa, seperti lingkungan, teman, media, dan lain-lain. 8. Memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada untuk bertaubat, sebelum datang ajal atau saat-saat yang tidak diterima taubat. Jadi sahabat Muslim, dengan bertaubat kita juga akan mendapatkan motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Taubat adalah salah satu cara untuk membersihkan hati dari kotoran dosa dan mengisi hati dengan cahaya iman. Taubat juga adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dan merasakan keindahan berkomunikasi dengan Allah. Taubat juga adalah salah satu cara untuk menghadapi masalah dan cobaan hidup dengan sabar dan optimis. Taubat juga adalah salah satu cara untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu sahabat Muslim, marilah kita selalu memperbaharui taubat kita kepada Allah dan tidak menunda-nunda untuk bertaubat. Kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita dan kapan pintu taubat akan tertutup. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di hari akhirat nanti, di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan kita. Kita hanya bisa berharap kepada Allah dan berusaha untuk menjadi hamba-hambanya yang taat dan bertaubat. Semoga Allah menerima taubat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberikan kita hidayah dan taufik-Nya. Amin. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan dalam video ini sahabat Muslim. Semoga kisah dalam video menambah wawasan dunia Islam kita, dan memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya sahabat Muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.